Baik ya, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang materialitas dan resiko ya. Ya, materialitas dan resiko audit. Ya. Jadi materialitas yang dimaksud adalah materialitas salah saji. Ya. Materialitas salah saji yaitu ini adalah tingkat salah saji yang dapat mempengaruhi pertimbangan pengguna laporan keuangan. Ya, nah, jadi salah saji ya, materialitas yang kaitannya adalah dengan salah saji ya. Apa yang salah saji yaitu ya asersi manajemen ya di laporan keuangan ya. Apakah kas, persediaan, piutang, aktif aset tetap, ya, liabilitas, ya, jangka pendek, jangka panjang maupun modal ya atau ekuitas termasuk akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Ya, nah ini adalah yang dimaksud dengan materialitas ini adalah apabila ada materialitas salah saji. Ya, nah materialitas salah saji ini bersifat relatif, ya, lain perusahaan, lain ukuran, ya, serta ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional dari auditor. Pertimbangan profesional adalah pertimbangan objektif, ya, yang dilatar belakangi oleh pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dari akuntan. Oke ya, nah ini jadi salah saji, ya, tingkat material salah saji ini adalah hal-hal yang mempengaruhi atau jumlah tertentu yang akan mempengaruhi pertimbangan dari pengguna laporan keuangan. Ya. Nah, ini adalah isu yang paling penting ya di dalam auditing. Ya. Nah, artinya kalau seperti contoh-contoh yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya dia manajemen ya menyatakan atau menyajikan misalnya kas sejumlah 100 juta. Kemudian di dalam proses audit terdapat selisih misalnya 10.000 gitu ya. Nah, ini bagaimana pertimbangan dari auditor gitu ya. Kira-kira selisih 10.000 itu apakah akan mempengaruhi pengguna laporan keuangan? Ya, akan mempengaruhi keputusan ya kan, pengguna laporan keuangan ini kan umumnya bukan umumnya ya, pengguna laporan keuangan kaitannya dengan keputusan ekonomi ya yang akan diambil oleh pengguna laporan keuangan. Nah, jadi ketika selisihnya mungkin 10.000 atau bahkan mungkin 100.000 dari 100 juta gitu ya misalnya. Nah, ini apakah jumlah ini ya menurut pertimbangan auditor ya kan disebutkan material salah saji ini bersifat relatif, lain perusahaan, lain ukuran. Ya, atau mungkin lain bahkan akun pun akan berbeda. Ya, setiap akun ya misalnya antara kas dengan piutang, dengan persediaan, dengan aset tetap, ya itu mungkin juga akan berbeda nilai materialitasnya. Ya, nah ini ditentukan berdasarkan profesional auditor, gitu ya. Jadi ini berdasarkan pertimbangan ya dari auditor. Oh ini jumlah ini tidak akan mempengaruhi keputusan dari atau pertimbangan dari pengguna laporan keuangan. Gitu ya. Nah ini yang sangat penting ya dari pertimbangan profesional auditor. Nah pertimbangan profesional auditor ini pertimbangan objektif yang dilatar belakangi oleh ya pendidikan, pelatihan maupun pengalaman. Ya, jadi memang karena keahlian, gitu ya, bukan berdasarkan ya meskipun gitu ya pertimbangan profesional itu kadang-kadang mengukurnya gitu ya, kadang-kadang mengukurnya juga tidak definitif gitu ya. Mungkin ketika auditor yang satu berbicara, ini 100.000 materialitas, mungkin ada auditor lain bilang enggak, materialitasnya ini 200.000 gitu ya. Nah ini kan agak sulit memang untuk menentukan mana yang tepat gitu ya, mana yang lebih tepat gitu ya, karena masing-masing auditor ini mungkin punya
pertimbangan profesional ya, berdasarkan keyakinan tadi ya, ada latar belakang, ada pendidikan, ada pelatihannya, barangkali mungkin juga pengalaman melakukan audit ya. Nah, jadi tapi ini didasarkan oleh karena kemampuan profesionalnya auditor gitu ya, bukan tebak buah manggis gitu ya. Ya pokoknya tebak-tebak aja gitu ya, ini kira-kira segini deh gitu ya, bukan gitu ya. Bukan bukan berdasarkan perkiraan yang tidak ada latar belakangnya. Ya, jadi ini adalah materialitas dari salah saji. Nah, selanjutnya material salah saji ini ditentukan pada dua tingkat. Ya, jadi salah saji di posisi mana, gitu ya. Nah, yang pertama adalah salah saji di tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Ya, jadi laporan keuangan secara keseluruhan ya berarti neraca dan laporan laba rugi paling tidak. Ya, ini tingkat keseluruhannya ini berapa tingkat materialitasnya? Ya, karena materialitas ini juga ditentukan oleh atau dinyatakan ya di dalam bentuk apa presentase ya, presentase misalnya 1%, 2% atau 0,5% atau 5% gitu ya. Nah, ini nilai materialitasnya. Nah, ini nanti di tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Ya, berarti nanti audit ini misalnya secara keseluruhan tingkat materialitasnya adalah 5% misalnya ya, atau 3% misalnya. Ya, nah jadi sehingga artinya ada selisih 3% yang tidak tidak tercover gitu ya oleh proses audit ini. Jadi ada kemungkinan nanti ada selisih gitu ya. Kalaupun ada selisih, tetapi selisihnya itu adalah secara total masih di dalam masih di bawah 3% misalnya. Nah ini berarti masih apa namanya masih dianggap tidak material ya gitu. Kemudian yang kedua adalah pada tingkat segmen audit. Ya, jadi tingkat segmen audit ini adalah pada tingkat transaksi, pada tingkat saldo akun, atau pada tingkat pengungkapan. Ya, atau dikenal dengan istilah performance materiality. Ya, jadi pada transaksi, jadi kalau misalnya ada sebuah transaksi, ya kemudian ya transaksi misalnya ini transaksi penjualan, ya atau transaksi pembelian aset atau transaksi pembelian bahan baku. Nah itu adalah pada tingkat transaksi. Ya, jadi ketika transaksi kemudian hasil auditnya atau terdapat kemungkinan ya selisih salah perhitungan sekian persen, nah mungkin itu dianggap materialitas material atau tidak material. Ya, kemudian saldo akun, ya saldo akun berarti ini di buku besar. Ya, saldo buku besar ya setelah diaudit terdapat selisih sejumlah tertentu. Nah, ini apakah dinilai material atau tidak. Kemudian juga di pengungkapan. Ya, pengungkapan berarti ini di catatan atas laporan keuangan. Ya, catatan atas laporan keuangan. Nah, ini ada pengungkapannya. Ya, ini apakah misalnya ada sesuatu yang seharusnya diungkapkan tetapi tidak diungkapkan. Nah, tetapi kita lihat tingkat pengungkapannya itu penting atau tidak penting. Ya, atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau pertimbangan dari pengguna laporan keuangan atau tidak. Ya, jadi ini nanti dilihat pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan ya ataupun pada segmen audit ya atau transaksi saldo akun ataupun pengungkapan. Materialitas juga ditentukan pada tahap perencanaan audit dan pada tahap kesimpulan audit. Ya, jadi ketika audit belum dilaksanakan masih dalam perencanaan ya. Nah, maka di sini juga auditor harus menentukan tingkat materialitas gitu ya. Karena ini akan mempengaruhi nanti di dalam proses auditnya. Ya, jadi ketika yang saya sampaikan tadi ya misalnya ada kas 100 juta kemudian hasil dari audit oleh auditor ya misalnya audit terhadap saldo ya atau proses transaksinya ternyata ada selisih tapi selisihnya
tadi hanya 20.000, ya misalnya hanya 100.000, ya dari total 100 juta. Nah ini kan auditor harus mengambil keputusan apakah proses auditnya ini bisa diterima atau tidak. Gitu ya. Nah ini sehingga ini perlu di tahap perencanaan ini ditentukan terlebih dahulu, gitu ya, supaya nanti bisa ditentukan, gitu ya, apakah apabila terdapat selisih-selisih, gitu ya, selama selisih itu ya masih di bawah tingkat materialitas yang sudah ditentukan, ya ini masih artinya audit bisa diselesaikan, gitu ya, tanpa harus melakukan koreksi audit. Ya, baik ini nanti pada tingkat keseluruhan, ya misalnya ada beberapa akun atau ada beberapa transaksi itu atau beberapa pengungkapan yang kita anggap misalnya dia eh, berbeda atau ada selisih, ya ini nanti ke tingkat lapor keuangan kan bisa dijumlahkan atau digunakan dengan rumus tertentu. Ya. Oke, karena kemudian juga pada kesimpulan audit. Ya, nah kesimpulan audit ini bisa saja mungkin nanti materialitasnya bisa saja berubah nanti ya tergantung dengan hasil audit ya, misalnya ternyata internal control tidak sesuai dengan perkiraan dari auditor ya, atau hal-hal lain yang evaluasi yang lain yang membuat misalnya materialitasnya itu barangkali berubah ya. Jadi ada di tahap perencanaan atau di awal sebelum dimulai audit maupun pada saat di akhir audit. Ya, selanjutnya penerapan materialitas ya pada tahap perencanaan audit ya. Pada saat perencanaan ya ini adalah menentukan ya materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Ya, terutama di laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi komprehensif. Ya, jadi tentukan dulu perencanaan audit ini berarti yang langkahnya ini adalah bagaimana untuk menentukan materialitas di tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Ya, kemudian menentukan materialitas pada tingkat akun atau saldo akun ya, performance materialitas. Ya, materialitas pada tingkat saldo akun ini penting ya untuk ditetapkan ya, karena audit laporan keuangan pada dasarnya adalah audit untuk elemen-elemen dalam laporan keuangan. Ya, jadi kan sebenarnya audit itu kan melihat ya berapa sih saldo persediaan, berapa sih saldo piutang misalnya, berapa sih total biaya transportasi, berapa sih total biaya gaji, itu adalah akun-akun. Ya, pada hakikatnya audit itu adalah mengaudit akun-akun tersebut, ya akun-akun buku besar, gitu ya. Nah, jadi memang sebenarnya yang utama, yang paling penting itu adalah bagaimana auditor ini menentukan materialitas di tingkat saldo akun buku besar. Ya, nah ini jadi yang paling utama gitu ya sebenarnya bagaimana di awal ya sebelum kita melaksanakan audit itu kita bisa terlebih dahulu untuk ya auditor ini bisa terlebih dahulu untuk menentukan materialitasnya. Kemudian pada tingkat kesimpulan audit ya auditor ini membuat estimasi total salah saji segmen atau elemen laporan keuangan. Ya, jadi ini membuat estimasi ya total salah saji. Ya, baik pada segmen maupun pada elemen atau pada tingkat segmen atau elemen laporan keuangan. Kemudian membandingkan estimasi kombinasi salah saji dengan estimasi awal ya, yang di perencanaan tadi, materialitas atau revisi asesmen materialitas. Ya, revisi asesmen materialitas ini ada perubahan angka materialitas dari yang telah ditetapkan pada saat perencanaan. Ya, jadi dalam proses audit ya bisa saja nanti kemudian ini materialitas yang kita tentukan sebesar 3% ini ternyata terlalu tinggi gitu, sehingga harus diturunkan, atau ternyata terlalu rendah sehingga harus dinaikkan. Ya, jadi dalam
audit ya dalam kesimpulan ya. Jadi di akhir ya setelah melakukan sebuah proses ini gitu ya, maka bisa saja auditor ini melakukan revisi terhadap penilaian dari materialitas, tingkat materialitas. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dari asesmen materialitas atau penilaian materialitas. Yang pertama, materialitas adalah asesmen yang bersifat relatif, ya, bukan bersifat absolut atau mutlak. Ya, nah, jadi ini adalah relatif, ya, tidak ada angka yang pasti. Ya, jadi tingkat materialitas ini tidak ada angka yang pasti. Ya, kenapa? Karena dia juga diperoleh dari proses profesionalisme dari auditornya, gitu ya. Nah, dan kembali lagi ya, kalau kita masih ingat yang di awal itu adalah keyakinan, ya, assurance, ya, keyakinan yang dimiliki oleh auditor. Ya, jadi materialitas ini relatif, ya, bisa besar, bisa kecil. Setiap auditor bisa punya pertimbangan yang berbeda. Ya, kemudian juga apalagi itu kemudian dari bahkan di dalam satu objek pun bisa berubah dari awal sampai awal pada tahap perencanaan maupun ketika terakhir di kesimpulan, gitu ya. Jadi itu bisa berubah. Ya. Yang penting auditor ini bisa mempertanggungjawabkan penilaiannya, ya, asesmennya ini dia bisa mempertanggungjawabkan, gitu ya. Walaupun pertanggungjawabannya juga ini kan bersifat keahlian, ya, sifat keahlian yang kalau di challenge atau di debat gitu ya, mungkin juga bisa ada jumlah-jumlah yang barangkali ya kemudian ya bisa berbeda gitu ya. Kalau misalnya di challenge oleh auditor yang lain, kenapa kok 3%, kenapa kok bukan 4%, kenapa bukan 5% gitu ya. Nah, ini kan juga kembali kepada profesionalisme dari auditor. Ya, dan tentu saja nanti yang paling bertanggung jawab ya ketika dia menentukan, ya, meskipun di challenge atau di debat oleh misalnya peer review dari auditor lain gitu ya. Nah, ini tetap yang bertanggung jawab ya auditor yang bersangkutan yang memang mendapatkan penugasan untuk melakukan audit. Kemudian yang kedua dalam melakukan asesmen materialitas, memerlukan angka pembanding. Ya, nah ini jadi bagaimana sih kita artinya ketika membuat penilaian itu bukan hanya berdasarkan kira-kira aja gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi memang diperlukan sebuah pembanding. Ya, walaupun kadang-kadang pembanding ini ya bisa pembanding yang hampir sama atau pembanding yang justru dia berbeda gitu ya. Ya sebenarnya nggak ada pembandingnya gitu ya. Nah, misalnya ini harga sebuah material yang sangat spesifik dibuat gitu ya. Spesifik nih dibuat, di tempat lain nggak ada yang bikin gitu. Mungkin seluruh dunia hanya ada 2 atau 3 tempat yang membuat jenis material ini, atau bahkan itu pun dengan spesifikasi yang berbeda. Ya, nah ini ketika kita membuat asesmen, ini bagaimana kita menentukan materialitasnya. Ya, pembandingnya yang persis tidak ada, gitu ya. Nah sehingga angka pembanding ini juga nanti bisa dilihat dari ya mungkin material atau model-model transaksi yang mendekati dari apa yang sedang dihadapi oleh auditor. Ya, jadi intinya perlu ada pembanding, gitu ya, perlu ada info lain gitu ya, yang misalnya oh ya karena ini ada sebuah perbedaan gitu ya, misalnya ini dibandingkan dengan sesuatu yang berbeda sebenarnya tidak sama gitu ya, tetapi misalnya auditor bisa membuat pertimbangan dari angka pembanding yang tidak sama itu dibuat semacam penyesuaian, turun naik gitu ya. Nah, ini kalau karena yang sedang diaudit agak berbeda dalam hal misalnya dalam hal spesifikasi, maka kemudian dari pembanding yang sudah ada misalnya ini dikurangi 20%, dikurangi 10% atau ditambah 10% dan sebagainya.
ya. Nah, jadi meskipun nanti harus ada dilakukan penyesuaian-penyesuaian ya dari angka-angka pembanding, ya tetap itu diperlukan ya agar ada basis dari akademiknya ya atau basis dari ilmiahnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah materialitas ini bisa dipengaruhi oleh faktor kualitatif. Ya, jadi bukan hanya kuantitatif ya, dalam arti salah saji secara kuantitatif itu tidak material tetapi material secara kualitatif. Ya, tetapi secara kualitatif ini sifatnya material. Nah, misalnya salah saji yang disengaja atau yang terpola. Ya, jadi misalnya ini salah sajinya disengaja, jumlahnya kecil, ya ini jelas material karena kan ada masalah gitu ya. Jumlahnya kecil, tetapi karena sudah menjadi modus gitu ya, misalnya dari ini ada kolusi antara bagian pembelian dengan bagian keuangan. Ya, mungkin jumlahnya nggak banyak gitu ya, tetapi karena dilakukan secara kolusi, kemudian disengaja dan berpola gitu ya, jadi yang diambil sedikit gitu ya, sepertinya nggak ketahuan gitu. Ketika diambil sampel gitu ya, misalnya diambil sampel pembelian, kok ini ada selisih gitu ya, ada selisih misalnya sedikit sekali selisihnya, sebenarnya selisih ini tidak material, tetapi karena dilakukan terus-menerus berpola dan itu sifatnya kesengajaan, ya maka bisa saja ini menjadi material, gitu ya, bisa diangkat ini sebagai sebuah materialitas oleh auditor. Oke, ya, jadi ini juga menunjukkan gitu ya betapa materialitas ini sangat relatif, gitu ya, sangat relatif. Oke, ya, jadi itu sifatnya kualitatif ya, atau misalnya ada sifat yang bisa pertimbangan kualitatif gitu ya, bukan hanya sekedar kuantitatif ya, misalnya kaitan dengan ini pesaing misalnya gitu ya, pesaing seperti apa, atau misalnya ada supplier yang yang tidak dilanjutkan sehingga jumlah suppliernya tadinya menjadi sedikit gitu ya. Nah, ini kan mungkin secara kuantitatif pada saat itu tidak ada pengaruhnya. Tetapi mungkin secara kualitatif ini akan menurut pertimbangan auditor dia akan berdampak jangka panjang. Gitu ya, misalnya nanti jangka panjang ini perusahaan bisa kesulitan di dalam hal pasokan material, pasokan bahan baku. Gitu ya. Nah, ini jadi ada faktor-faktor kualitatif yang juga bisa menjadi pertimbangan auditor dalam melakukan asesmen materialitas. Ya, ini bisa saja ini nanti ditemukan ketika di dalam proses audit, gitu ya, di dalam proses audit. Oke, kemudian alokasi materialitas tingkat laporan keuangan ke tingkat saldo akun. Ya, jadi bagaimana dari tingkat materialitas ini di tingkat laporan keuangan secara keseluruhan kemudian dialokasikan ya atau dipecah kepada tingkat saldo akun. Nah, yang pertama audit dilakukan dengan cara menguji kewajaran elemen-elemen laporan keuangan. Ya, menguji kewajaran elemen-elemen laporan keuangan. Ya, jadi kewajaran dari masing-masing akun. Ya, oleh sebab itu, untuk keperluan audit, materialitas tingkat laporan keuangan harus dialokasikan ke tingkat saldo akun. Ya, material saldo akun disebut dengan materialitas kinerja. Ya, jadi ini dialokasikan ya. Jadi sebenarnya yang dicari itu adalah materialitas dari saldo-saldo akun. Ya. Bentar ya. Ya, alokasi materialitas tingkat laporan keuangan ke tingkat saldo akun, ya ini jadi ya dilakukan ya karena adalah menguji kewajaran ya di dalam elemen-elemen laporan keuangan, gitu ya. Jadi karena pada hakikatnya kan sebenarnya audit ini adalah audit atas akun-akun, gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang lebih penting ya atau menjadi perhatian terutama di dalam proses audit.
kemudian dasar auditor ini membuat alokasi materialitas ya adalah yang pertama ini adalah dari potensi salah saji. Ya, jadi ketika membuat materialitas, nah ini disinilah bekerja nih ya profesionalisme dari auditornya. Ya, ini potensi salah sajinya berapa? Ya, semakin kecil potensi salah saji, maka semakin besar alokasi materialitas. Ya, artinya semakin besar toleransi terhadap temuan salah saji, atau semakin besar toleransi terhadap temuan salah saji. Ya, begitu pula sebaliknya. Ya, jadi potensi salah saji. Jadi potensinya kecil nih salah sajinya. Gitu ya. Nah, maka alokasi materialitasnya bisa diperbesar. Oke ya, nah ini adalah dari sisi potensi ya, artinya kalau potensi salah sajinya besar, ya potensi salah sajinya besar, berarti materialitasnya harus diperkecil, gitu ya, bisa dibayangkan ya logikanya ya. Jadi maksudnya potensi salah sajinya, misalnya kas, gitu ya, kas ini potensi salah sajinya besar atau kecil nih kira-kira kas misalnya. Nah, kas ini kan potensi salah sajinya kan besar. Ya besar ya, kas kan paling beresiko ya, kas itu kan paling beresiko. Jadi potensi salah sajinya sangat sangat besar. Nah, maka auditor harus membuat alokasi materialitasnya adalah kecil gitu. Jadi misalnya karena kas ini potensi salah sajinya besar, nah jadi materialitasnya selisih 1.000 perak aja itu menjadi materialitas, jadi material gitu ya, maksudnya kecil gitu ya. Ya selisih 1.000 perak aja atau selisih 10.000 perak aja ya ini akan dianggap sebagai materialitas. Kenapa? Karena potensi salah sajinya sangat sangat besar. Ada yang potensi salah sajinya kecil. Ya, potensi salah sajinya kecil apa? Misalnya aset tetap. Gitu ya, nilai kendaraan misalnya gitu ya. Ya, harga beli kendaraan misalnya. Ya, penyajian dari kendaraan operasional misalnya. Nah, ini kan potensi salah sajinya kecil. Ya, potensi salah sajinya kecil. Maka ya materialitasnya dibuat besar. Gitu. Artinya ya kalau harga mobil ya, mobil operasional ya, misalnya mobil truk gitu ya, harga 300 juta gitu ya. Nah, ini kan potensi salah sajinya kan kecil kan. Ya, harganya artinya kan itu dokumen secara umum ya, pembelian itu kan dokumen lengkap gitu kan ya. Mungkin ada biaya angkutnya sudah ketahuan gitu ya. Kemudian pencatatan dengan historical cost, ada biaya penyusutan. Ya. Nah, ini kan sebenarnya untuk potensi salah saji itu akan relatif kecil. Nah, maka materialitasnya dialokasikan yang besar. Ya, jadi kalau cuma jadi 300 juta harga perolehan, kemudian ada selisih 1 juta mungkin tidak terlalu material. Gitu ya. Nah, makanya materialnya dibuat besar. Gitu ya. Jadi kalau ternyata ini 10 juta selisihnya, nah ini baru dianggap material. Kenapa kok ada ada perbedaan pencatatan sebesar 10 juta atau 20 juta. Nah, ini nanti apa? Karena ini nanti misalnya berpengaruh terhadap terhadap utang piutang misalnya kan. Akhirnya ada utang ya, misalnya pembelian dengan cara utang. Kemudian nanti ada biaya penyusutan dan sebagainya. Ya, nah jadi ketika potensi salah sajinya itu adalah kecil, ya maka dibuat alokasi materialitasnya menjadi besar. Gitu ya, artinya apa? Kalau yang selisihnya besar baru dianggap material. Ya kalau selisih kecil ya nggak perlu karena kecil juga kan kemungkinan salah saji. Ya berbeda tadi misalnya dengan kas. Ya, dengan kas potensi salah sajinya besar, maka sedikit saja ada perbedaan itu akan kita nilai atau dinilai sudah ada oleh auditor itu sebagai material. Oke ya, jadi itu logikanya ya, logikanya bisa diterima ya. Kemudian yang kedua adalah potensi biaya audit. Ya, potensi biaya audit. Jadi semakin besar potensi biaya audit, maka semakin besar materialitas. Ya, meskipun demikian efektivitas audit tetap tidak bisa dikorbankan dengan pertimbangan biaya audit. Ya, ini juga harus hati-hati ya. Jangan sampai gara-gara
Ini kalau biaya auditnya dilakukan, gitu ya, biaya auditnya ini akan tinggi. Jadi untuk memeriksa akun tertentu, misalnya akun aset tetap, lokasi asetnya ada di tengah hutan, misalnya gitu. Gitu ya, lokasi asetnya ada di tengah hutan. Ini kan biaya auditnya tinggi. Harus ada perjalanan auditor ke sana, ya. Mungkin nggak cukup 2 hari, 3 hari, harus dilakukan selama 1 minggu, misalnya gitu. Nah, ini kan eh, apa biaya auditnya tinggi. Nah, dalam hal biaya auditnya tinggi ini, maka materialitasnya harus juga besar, ya, materialitasnya besar. Oke ya, jadi meskipun demikian ya, jangan sampai nanti oh ini karena auditor tidak mau mengambil resiko biaya audit yang tinggi, gitu ya, maka kemudian auditnya tidak dilakukan, gitu ya, atau menggunakan audit pengganti lain ya, misalnya hanya melihat-lihat hanya melihat dokumen-dokumentasinya saja, misalnya. Ya, nah ini juga jangan sampai ya bagaimana auditor ini membuat keseimbangan gitu ya antara efektivitas audit dengan biaya audit. Gitu ya. Jadi ini harus dibuat apa titik temunya ada di mana gitu ya. Jadi efektivitasnya tercapai dengan biaya yang minimum ya, atau dengan biaya yang tersedia semaksimal mungkin diperoleh efektivitas. Oke ya, jadi ini adalah dasar dari dilakukannya alokasi material ya. Ya, jadi hubungan ya, kemudian kita coba lihat bagaimana hubungan antara sistem pengendalian internal, materialitas dan bukti audit. Ya, jadi ini juga perlu dipahami sedikit ya logikanya. Ya, misalnya struktur pengendalian internalnya kuat. Ya, kalau struktur pengendalian internal kuat, gitu ya, maka potensi salah sajinya kan menjadi kecil ya, gitu ya, menjadi rendah. Kenapa? Karena SPI-nya sudah bagus, ya, ada prosedurnya ketat, mau mengeluarkan uang itu prosedurnya ketat, ya, mau rehab gedung atau aset misalnya itu juga ketat, harus persetujuan dari bagian perawatan, persetujuan dari operasional, persetujuan dari keuangan gitu ya. Nah ini mempunyai SPI yang cukup kuat ya, struktur pengendalian internal atau sistem pengendalian internal yang cukup kuat, maka kemungkinan potensi salah sajinya itu kan menjadi rendah ya. Nah, karena potensi salah saji rendah tadi materialitas menjadi besar ya, alokasi materialnya besar. Jadi toleransi terhadap salah sajinya besar. Jadi ya kalau karena potensi salah saji kecil ya, kalau kecil-kecil aja selisih sedikit ini mestinya kan kemungkinannya kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya ada perubahan atau selisih yang besar, nah ini tentu ada sesuatu yang istimewa gitu ya. Nah, ya jadi bukti audit sedikit gitu ya. Jadi kan SPI kuat, potensi salah sajinya turun ya, sehingga materialitas besar gitu ya. Nah, maka ini bukti auditnya ya sedikit saja. Kenapa? Karena kan SPI-nya sudah kuat. Potensi salah sajinya kan rendah. Gitu ya. Nah, atau dalam hal materialitasnya besar. Gitu ya. Nah, ini bukti auditnya ini cukup sedikit. Ya, tidak perlu terlalu banyak. Oke ya, jadi itu ininya ya, logikanya. Nah, yang kedua dalam hal sistem pengendalian internalnya lemah, maka potensi salah sajinya menjadi besar. Karena potensi salah sajinya besar, maka materialitasnya diturunkan. Jadi toleransi terhadap salah saji materialnya ini menjadi kecil. Toleransi terhadap salah sajinya menjadi rendah atau kecil. Ya, nah sehingga bukti audit yang dibutuhkan ini sangat banyak. Ya, relatif banyak. Ya, pakai relatif ya, relatif sedikit, relatif banyak ya, bukan karena ini memang bukan angka absolut ya, bukan angka pasti. Ya, jadi secara umum itu akan menggunakan sedikit. Ya, kalau SPI-nya kuat. Kalau SPI-nya lemah akan bukti audit membutuhkan cukup banyak. Cuma nanti kan
Kenapa disebut relatif ya? Karena nanti pertimbangan dari masing-masing auditor itu juga bisa berbeda-beda, mana yang sedikit, mana yang banyak. Sedikit itu berapa, banyak itu berapa, gitu ya. Nah, ini juga mungkin eh, penilaian auditor pun ini juga sudah mungkin berbeda-beda. Ya, kemudian kekuatan dan kelemahan SPI ini didasarkan pada hasil pemahaman dan pengujian pengendalian. Ya, jadi kekuatan dan kelemahan SPI ini berdasarkan pada hasil pemahaman. Ya, jadi pertama ada memahami dulu SPI-nya, ya misalnya dengan wawancara dengan bagian SPI atau dengan direktur keuangannya atau direktur internal auditnya, gitu ya, dilakukan wawancara atau dengan dokumen-dokumentasinya, dokumen-dokumen SOP dan sebagainya. Ya, kemudian ada pengujian pengendalian. Jadi setelah dipahami pun tetap harus dilakukan pengujian atas pengendalian. Jadi kita uji SPI-nya itu kita uji gitu ya, benar nggak dilakukan, gitu ya. Misalnya dengan melakukan sebuah transaksi atau ada sebuah transaksi yang dilakukan kemudian diamati atau diikuti oleh auditor ininya ya prosesnya. Ya, jadi misalnya yang sering diikuti oleh auditor itu kan stock of name ya, perhitungan material atau persediaan di akhir tahun. Itu kan biasanya auditor akan ikut ya, ikut langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah estimasi salah saji, ya. Estimasi salah saji. Temuan salah saji dalam suatu akun dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok. Jadi temuan atas salah saji ya itu adalah ada salah saji yang terdeteksi, ya, non misstatement dan potensi salah saji. Ya, jadi auditor ketika melakukan audit katakanlah di awal ya dalam test of control gitu ya, ujian pengendalian, ya ini bisa saja salah sajinya itu adalah yang memang salah saji yang sudah ketahuan dan langsung terdeteksi atau salah saji yang sifatnya masih potensi. Ya, masih potensi. Ya, auditor melihat loh ini ada potensi salah ini kalau prosedurnya ya misalnya gerbang nggak ada yang jaga, ini bisa potensi salah saji nih, ada barang keluar masuk nggak ketahuan. Ya. Ya, jadi ini salah saji terdeteksi dan potensi salah saji. Kemudian salah saji terdeteksi adalah salah saji yang ditemukan oleh auditor. Sedangkan potensi salah saji adalah salah saji karena perbedaan estimasi klien dengan estimasi auditor. Kemudian juga potensi salah saji ini adalah estimasi salah saji berdasarkan hasil pengujian sampel audit. Ya, jadi salah saji terdeteksi ini adalah temuan auditor. Ya, auditor menemukan oh ini salah saji nih, gitu ya. Kok angkanya sekian menurut perhitungan saya angkanya berbeda. Ya, harusnya memasukkan unsur unsur A, unsur B ini harusnya dimasukkan di dalam perhitungan. Misalnya gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah saja ditemukan oleh auditor ya, atau misalnya salah akun, salah pengungkapan gitu ya, salah pengakuan gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang ditemukan oleh auditor. Nah, sedangkan potensi salah saji adalah adanya perbedaan estimasi klien dan estimasi auditor. Nah, jadi misalnya ada aset tetap oleh klien diestimasi 8 tahun, tapi kata auditor ini 4 tahun. Misalnya gitu ya. Nah, ini adalah adanya perbedaan penilaian ya, adanya perbedaan penilaian dari auditor. Ya, jadi ada perbedaan estimasi ya, atau penilaian ya. Menurut auditor sekian, menurut klien berbeda. Kemudian estimasi salah saji berdasarkan hasil pengujian sampel bukti audit. Ya, jadi untuk bisa mendapatkan estimasi salah saji ini ya memang harus dilakukan adalah pengujian sampel bukti audit. Jadi harus dilakukan uji, bukan
berdasarkan perkiraan. Ya, kemudian tujuan audit, ya resiko di dalam audit ya. Ya, resiko di dalam audit. Tadi sudah oke ya. Resiko di dalam audit ini ya ya bahwa tujuan audit ini adalah untuk memastikan laporan keuangan bebas dari salah saji material. Ya, jadi ini ada udah tujuan audit ya. Ini harus dipahami oleh auditor. Ya, memastikan laporan keuangan bebas dari salah saji material. Nah, ada kemungkinan tujuan ini tidak tercapai karena adanya resiko salah saji yang tidak ditemukan. Ya, jadi bisa saja auditor itu tidak menemukan adanya risiko salah saji. Ya, tadi sebelumnya kita bicara tentang resiko ya, risiko temuan atau salah saji, perbedaan estimasi gitu ya, ada pengujian sampel gitu. Nah, tapi ternyata bisa saja ini tidak bisa dideteksi atau tidak bisa dicapai oleh auditor atau tidak bisa ditemukan oleh auditor. Ya, karena kata auditor ini fine-fine aja kok gitu ya. Nah, artinya auditor tidak bisa menemukan adanya potensi atau risiko salah saji. Nah, dari sisi klien ini ada dua bentuk ya atau dua jenis resiko. Ya, yang pertama ini adalah resiko inherent dan resiko yang kedua resiko pengendalian. Ya, inherent risk atau resiko bawaan ini adalah resiko salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disebabkan oleh faktor SPI. Jadi ada SPI, tidak ada SPI, kas itu memang sudah tinggi kemungkinan salah saji, ya yang sangat krusial. Nah, itu adalah inherent risk, resiko bawaan. Memang bawaannya kas itu begitu, resikonya tinggi. Gitu. Makanya materialitasnya materialitasnya meskipun meskipun tidak ada SPI gitu ya. Ya, materialitasnya menjadi kecil gitu ya. Materialitasnya adalah kecil. Nah, itu model-model kas gitu ya, mungkin persediaan, piutang gitu ya. Itu pasti materialitasnya akan rendah. Gitu ya, karena dia ada resiko bawaan yang melekat. Ya, resiko bawaan itu resiko yang memang sudah melekat kepada akun tersebut. Ya, misalnya kas tadi kan, kas itu kan mewakili kas, ya resiko hilang, resiko salah hitung itu sudah resiko yang nggak bisa dihindarkan mau pakai SPI SPI juga ya itu mungkin resiko itu tetap ada. Ya, itu adalah inherent ya, istilahnya itu adalah inherent risk. Yaitu resiko salah saji dalam keuangan tidak disebabkan oleh faktor SPI ya, sistem pengendalian internal. Nah, sedangkan yang kedua, resiko pengendalian yaitu adalah resiko SPI ini tidak mampu mencegah dan mendeteksi salah saji dengan cepat. Ya, jadi ada SPI, ya SPI-nya ada, tetapi dia tidak mampu mencegah dan mendeteksi salah saji dengan segera. Ya, ketahuannya baru nanti 3 bulan, 6 bulan, atau ketahuan nanti pas tutup buku. Gitu ya. Nah, itu berarti ada pengendalian ya SPI yang tidak bisa mendeteksi salah saji. Ya, jadi ini jenis resiko ya atau macam-macam pengelompokan resiko. Kemudian resiko bawaan akan berubah menjadi resiko pengendalian pada saat resiko bawaan sudah dicoba diatasi dengan sistem pengendalian, tetapi kesalahan tetap terjadi. Gitu ya, jadi resiko bawaan ini akan berubah menjadi resiko pengendalian ya ketika resiko bawaannya dicoba dengan sistem pengendalian. Ya, tetapi tetap terjadi ya, misalnya untuk menghindari kesalahan hitung ya setiap kasir itu harus menggunakan mesin hitung. Ya, mesin hitung misalnya di
mesin hitung itu ya, yang untuk menghitung lembarannya, gitu ya, berapa lembar ya, bukan menghitung plus-plus dengan kalkulator ya. Nah, tetapi dengan menghitung lembarannya itu harus pakai alat, harus pakai mesin. Nah, gitu ya. Nah, itu berarti ada risiko bawaan yang coba diubah menjadi risiko pengendalian. Ya, tetapi mungkin masih tetap terjadi. Ya, karena ada faktor human ya di situ ya, ada faktor orang ya, misalnya yang duitnya jatuh, duitnya kelipet gitu ya. Nah, ini oke ya. Oke, bentar. Kemudian SPI harus mampu mencegah dan mendeteksi salah saji dengan segera, karena jika tidak segera bisa jadi kesalahan sudah berdampak fatal terhadap pengguna laporan keuangan. Gitu ya. Nah, jadi memang tujuan dari sistem pengendalian internal ini dia harus bisa mendeteksi salah saji ini dengan cepat, gitu ya, dengan segera. Seperti tadi kan kesalahan hitung, ya misalnya pakai mesin, ya. Nah, mungkin juga ada yang pernah pengalaman gitu ya. Saya pernah pengalaman gitu ya, salah hitung baru ketahuannya besok, gitu ya, sama banknya baru ketahuan besok, gitu ya, sehingga ya sudah kelewat gitu ya. Artinya ini sudah berdampaknya kemana-mana gitu kan ya. Nah, apalagi kalau nanti ini salah saji ini tidak terdeteksi dengan cepat, kemudian nanti akan terakumulasi yang sedikit tadi kan, sedikit, nanti kemudian terakumulasi menjadi jumlah yang besar setelah diakumulasi selama 1 tahun. Ya, ketika kita uji transaksinya satu-satu gitu ya, mungkin dia tidak terdeteksi gitu ya, atau tidak material gitu ya. Nah, tidak material, ya selisihnya sedikit gitu ya. Nah, tetapi kemudian dia akan terakumulasi ya. Nah, sehingga ini nanti akan berdampak kepada pengguna laporan keuangan ya. Ya, kemudian resiko di dalam audit ini ada dari sisi auditor ya. Kalau tadi dari sisi siapa? Dari sisi klien gitu ya. Ada apa tadi? Ada resiko inherent, ada resiko bawaan, ada resiko pengendalian. Yaitu dari sisi manajemen. Ya, artinya ada akun-akun yang sudah bawaannya memang beresiko, ada resikonya sudah sebagian diatasi oleh pengendalian. Ya, yang dibuat ya oleh manajemen atau oleh perusahaan. Nah, sekarang dari sisi auditor, ya dari auditor itu ada resiko deteksi, ada resiko audit. Ya, resiko deteksi yaitu adalah resiko auditor gagal mendeteksi salah saji material. Nah, itu adalah resiko deteksi. Ya, maksudnya resiko tidak terdeteksi, gitu ya. Nah, jadi salah saji material itu tidak terdeteksi. Ya, nah itu adalah resiko deteksi bagi auditor. Jadi pada saat audit sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan sesuai ya, dengan cermat dan dengan hati-hati ya, sesuai dengan standar audit yang berlaku, tapi masih juga tidak terdeteksi oleh auditor. Ya, itu adalah resiko deteksi. Ya, mungkin apa karena tingkat kesulitannya gitu ya, karena memang dia inherentnya memang gitu ya, bawaannya itu memang sulit gitu kan ya, gitu, misalnya gitu ya. Nah, ini meskipun auditor sudah melaksanakan sesuai dengan standar audit ya, tetap aja dia tidak terdeteksi. Oke ya, kemudian ada resiko audit, yaitu resiko auditor salah memberikan opini di dalam laporan keuangan. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena salah saji material dalam laporan keuangan tidak terdeteksi atau tidak diketahui oleh auditor. Ya, setelah audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Jadi ini lebih kepada setelah keseluruhan, gitu ya, setelah keseluruhan. Jadi lebih kepada salah saji material atas seluruh laporan keuangan, gitu ya. Karena itu salah, gitu ya, keseluruhannya salah, gitu ya. Misalnya kata
auditor menganggap misalnya 10% risiko auditnya, gitu ya. Tapi ternyata kesalahan-kesalahan deteksi itu atau apa kan tidak terdeteksi, gitu ya, karena oh ini masih tercover di bawah 10%, maka oke, berarti tidak salah. Masih di bawah cover 10%, oke, tidak salah. Kemudian auditor memberikan opini wajar dengan atau wajar tanpa pengecualian. Ya, diberilah opini WTP. Ternyata itu menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan, opininya. Ya, harusnya tadi ada kesalahan-kesalahan, harusnya jangan membuat resiko materialitas dengan atau tingkat materialitas dengan angka 10%. Harusnya dibuat 3%. Sehingga akan banyak terjadi teman-teman audit yang membuat akhirnya opini yang diterbitkan adalah misalnya wajar dengan pengecualian. Itu ya. Nah, ini resiko audit. Jadi ketika auditor itu salah memberikan opini atas laporan keuangan. Nah, ini adalah dari sisi auditor ya. Kemudian istilah resiko ya. Ya, ini hanya berlaku pada saat upaya pencegahan resiko telah dilakukan dengan baik. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita azan dulu ya, saya stop dulu aja ya. Baik ya, jadi istilah resiko ini hanya berlaku pada saat upaya pencegahan risiko itu telah dilakukan dengan baik. Ya, jika upaya pencegahan belum dilakukan dengan baik, maka yang tepat ya bukan risiko, tapi adanya kegagalan. Ya, nah, jadi kalau kita bicara tentang ya resiko deteksi dari auditor ya atau resiko audit gitu ya. Nah, ini karena memang tindakan pencegahan atas risiko ini memang sudah dilakukan. Ya, misalnya kalau misalnya resiko deteksi ya, karena memang sudah ada prosedur audit yang dilakukan oleh auditor untuk melakukan deteksi terhadap akun ya, untuk mendeteksi apakah ada salah saji atau tidak, ya, salah saji material atau tidak gitu ya. Nah, itu memang sudah dilakukan, bukan tidak dilakukan kemudian menyatakan bahwa itu ada risiko gitu ya. Nah, kalau memang tidak dilakukan ya itu berarti adalah adanya kegagalan di dalam melaksanakan audit ya, karena misalnya suatu proses audit itu tidak dilaksanakan. Ya, proses auditnya tidak dilaksanakan. Misalnya auditor akan menguji asesi manajemen tentang piutang, ya akun piutang. Ya. Nah, kemudian auditor tidak melakukan pengecekan atas invoice dan pembayaran, tidak melakukan konfirmasi gitu ya. Nah, maka itu bukan dinyatakan risiko gitu ya, tetapi itu adalah kegagalan. Gitu ya, karena risiko deteksinya tidak dijalankan. Gitu ya. Jadi tidak dilakukan atau dijalankan tetapi tidak sesuai dengan standar audit. Ya, misalnya tidak menunggu jawaban diterima gitu ya atau sebagainya ya. Nah, kemudian bagaimana ini hubungan antara resiko, materialitas dan bukti audit ya. Nah, ini apabila sistem pengendalian internalnya kuat gitu ya, maka resiko pengendaliannya adalah rendah. Gitu ya. Jadi resiko pengendalian apa tadi? Nah ini ya, resiko SPI tidak mampu mencegah deteksi atau salah saji dengan segera ya. Resiko SPI tidak mampu mencegah dan mendeteksi salah saji dengan segera. Nah, maka ya ketika SPI kuat, maka resiko pengendaliannya rendah. Artinya resiko tidak terdeteksinya kan rendah. Kenapa? Karena SPI-nya kuat. Ya, karena SPI-nya bagus, SPI-nya kuat, maka risiko pengendaliannya menjadi rendah. Ya, artinya auditor atau risiko terjadi salah saji materialnya itu akan menjadi rendah. Ya, jadi risiko pengendaliannya rendah. Ya, kemudian risiko bawaan risiko bawaan rendah gitu ya, maka potensi salah sajinya kecil.
Gitu ya, kalau SPI-nya sudah kuat, maka resiko bawaannya juga kan bisa tadi ya, resiko bawaan itu bisa dipindahkan ke resiko pengendalian ya dengan adanya SPI ya, dengan karena SPI kuat maka mungkin yang tadinya sifatnya resiko bawaan ya dia juga akan berpengaruh gitu ya, berpengaruh jadi resiko bawaannya juga rendah, resiko pengendalian rendah, resiko bawaan rendah ya, maka potensi salah sajinya itu menjadi rendah. Nah, karena potensi salah sajinya rendah, maka materialitasnya dibuat yang besar. Ya, ketika materialitasnya besar, maka resiko deteksinya juga besar. Maksudnya resiko untuk tidak terdeteksi. Ya, itu resiko deteksinya itu menjadi besar. Ya, kemudian resiko auditnya juga menjadi tinggi atau besar, maka bukti audit yang dibutuhkan ya sedikit. Gitu ya, karena apa? Karena tadi ya SPI-nya sudah kuat, ada potensi salah sajinya juga kecil, gitu ya. Jadi resiko untuk salah melakukan deteksi dan atau resiko salah membuat opini, gitu ya, gitu ya. Itu resikonya besar ya. Besar itu maksudnya berarti resiko untuk tidak, gitu ya. Melakukan kesalahan gitu ya, untuk tidak melakukan kesalahannya besar, misalnya gitu ya. Jadi resiko untuk tidak melakukan kesalahannya besar, baik kesalahan dalam deteksi maupun kesalahan di dalam membuat opini ya di resiko audit, maka bukti auditnya yang dilakukan juga sedikit, atau yang dibutuhkan juga sedikit. Ya, jadi ini kaitannya ya antara resiko, materialitas dan bukti audit. Ya, jadi ini logikanya ya, logika ketika SPI ya, katanya dengan SPI yang kuat. Kemudian yang selanjutnya adalah sebaliknya ya, ketika SPI-nya lemah, resiko pengendalian tinggi, resiko bawaan tinggi, potensi salah sajinya besar, maka materialitasnya kecil. Nah, resiko deteksinya itu juga kecil dan resiko auditnya. Ya, jadi kemungkinan salah, kemungkinan tidak melakukan kesalahan ya, gitu ya. Ini agak ini ya harus hati-hati menerjemahkannya. Resiko tidak melakukan kesalahannya kecil, maksudnya potensi kesalahannya besar gitu ya. Nah, maka bukti auditnya juga harus diperbanyak. Ya, resiko deteksi dan resiko audit ya ini adalah dalam konteks resiko yang bisa diterima ya atau tingkat keberanian auditor untuk mengambil resiko. Ya, jadi tadi ya ini kaitannya dengan profesionalismenya dari profesional ya, sikap profesional dari auditor. Nah, mungkin juga ada karakter ya, auditor berani mengambil resiko, auditor yang terlalu berhati-hati misalnya ya. Nah, maka jika SPI-nya kuat, potensi salah saji kecil, maka resiko deteksi dan resiko audit ini menjadi besar. Ya, jadi ini resiko ya di dalam deteksi dan resiko audit. Kemudian kuat dan lemahnya SPI ini disimpulkan melalui hasil pemahaman dan pengujian SPI ya. Jadi kuat dan lemahnya SPI ini disimpulkan karena pemahaman, kemudian juga adanya pengujian. Ya, resiko perikatan audit ya adalah resiko kerugian yang dihadapi oleh auditor di dalam melaksanakan tugas audit meskipun pelaksanaan audit dan laporan audit telah dibuat dengan benar ya. Ya, jadi itu adalah resiko perikatan audit ya. Ya, resiko kerugian yang dihadapi auditor dalam melaksanakan tugas audit. Nah, jadi artinya ini audit sudah dilaksanakan, sudah ada perikatan, sudah sudah berhati-hati, sudah kemudian rencana pelaksanaan auditnya sudah sesuai dengan standar audit, tetapi tetap saja ada resiko, gitu ya, tetap saja ada resikonya. Ya, itu adalah resiko disebut dengan resiko perikatan audit.
Ya, risiko perikatan yang berhubungan dengan risiko bisnis atau kegagalan bisnis yang berimbas pada tuntutan hukum kepada auditor. Ya, meskipun dalam kasus semacam ini auditor pada dasarnya tidak bisa dituntut karena risiko bisnis tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan audit. Ya, jadi ini dalam risiko perikatan audit ini ya, contoh dari risiko perikatan audit itu adalah adanya risiko bisnis yang tinggi bagi klien. Ya, risiko bisnisnya tinggi gitu ya. Nah, kegagalan ya karena risiko bisnisnya tinggi itu kan kemungkinan fail ya atau gagal di dalam bisnisnya ya, misalnya bisnisnya kemudian bangkrut, mengalami kerugian besar dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini bisa berimbas kepada tuntutan kepada auditor. Ya, ini yang dimaksud dengan risiko perikatan audit. Contohnya ya. Jadi meskipun sebenarnya kan itu bukan kesalahannya auditor ya. Nah, kalau risiko bisnisnya gagal kan bukan kesalahannya auditor. Ya, tapi itu adalah kesalahannya manajemen. Nah, tetapi bisa saja hal itu berimbas kepada auditor, ya, karena misalnya pengguna laporan keuangan misalnya menganggap, oh ini kok laporannya tidak memperlihatkan, tidak menunjukkan, ya, misalnya potensi dari adanya resiko bisnis, gitu ya, potensi dari misalnya usahanya bangkrut, ya, atau mengalami kerugian. Oke ya, jadi ini resiko perikatan audit yang ya masih tetap dihadapi oleh auditor gitu ya, yang sebenarnya itu bukan merupakan kesalahan dari auditor ya, selama dia sudah melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing. Ya, nah ini mungkin di dalam kita coba lihat di dalam angka-angka ya. Jadi ini misalnya ilustrasi ya, ini ada di buku teksnya ya, di textbooknya. Misalnya ilustrasi perbandingan estimasi total salah saji terhadap penilaian awal ya, preliminary judgment ya, penilaian awal mengenai materialitas. Ya, misalnya untuk kas salah saji yang ditoleransi adalah 4.000. Gitu ya. Kemudian estimasi jumlah salah saji ya, kemudian ini misalnya non misstatement ya, salah saji yang ditemukan ya, dan salah saji yang perkiraan ya, perkiraan misalnya 2000, kemudian sampling errornya tidak ada ya, atau tidak applicable ya. Nah, maka ini ada total estimasi jumlah misstatementnya adalah estimasi ya, perkiraan salah sajinya adalah 2000. Gitu ya. Nah, ini jadi ya kira-kira ini kalau dituangkan dalam bentuk dalam bentuk angka gitu ya. Nah, ini tidak applicable kenapa tadi? Karena case ini biasanya diaudit 100%. Nah, sementara akun-akun yang lain gitu ya, ini kan tidak 100% diaudit ya, biasanya dengan sampling. Gitu ya, biasanya dengan sampling ya, berbeda dengan cash ya, karena biasanya cash 100%. Ya, jadi ada non misstatement dan direct projection-nya ya. Nah, ini ya. Jadi di dalam penerapan materialitas ya, ya ada estimasi ya salah saji, yaitu temuan salah saji dalam suatu akun dapat diklasifikasi dalam bentuk salah saji yang terdeteksi atau non misstatement dan likely misstatement atau potensi ya, projection tadi ya. Nah, jadi salah saji karena ditemukan oleh auditor, salah saji yang ditemukan oleh auditor, sedangkan yang potensi salah saji ini adalah salah saji karena perbedaan estimasi klien dan auditor atau berdasarkan pengujian sampel. Ya, jadi ini, nah misalnya ini
non misstatement dan direct projection ya, yang potensi ditemukan oleh auditor dan potensi salah sajinya ya, kemudian dilakukan berdasarkan sampling ya. Nah, setelah udah disampling masih ada misstatement, estimasinya adalah 6.000 sehingga total salah saji ya, proyeksi salah sajinya adalah sebesar 18.000 ya. Demikian juga dengan akun-akun yang lain ya. Nah, ini mungkin ilustrasi bagaimana cara menghitung ya, menghitung estimasi. Kemudian estimasi dari misstatement ya, di sini 31.500 yaitu sama dengan misstatement in sample ya. Ya, misstatement sampel ya, sampel dibagi total ya, net misstatement in sample ya. Jadi maksudnya salah sajinya ya yang diambil dalam sampel dengan total sampel ya, maksudnya yang salah saji ya, yang ditemukan salah sajinya berapa yang di dalam sampel dengan total sampel, kemudian dikali dengan total populasi. Ya, ini hitungannya ya, cara menghitungnya. Kemudian di risiko audit di dalam perencanaan ini bagaimana menentukan risiko deteksi yang diharapkan ya, atau yang direncanakan. Ya, risiko deteksinya itu berarti adalah acceptable audit risk dibagi dengan inherent risk dikali control risk. Ya, jadi ini menemukan risiko deteksinya ya di angka berapa. Oke ya, ini ya. Jadi audit risk model ya, model risiko audit ya yang berkembang ya, misalnya adalah acceptable ya. Jadi acceptable audit risk dibagi dengan inherent risk dan control risk. Ya, jadi misalnya ini ya model risiko audit dan memahami proses bisnis atau bisnisnya dari klien dan industri. Ya, jadi misalnya memahami klien bisnis dan industri itu dipasok informasi-informasi dari lingkungan internal dan eksternal, dipasok informasi dari proses dan operasi bisnis, dipasok dari manajemen dan tata kelola atau governance, kemudian tujuan dan strategi, pengukuran dan kinerja. Ya, nah ini bagaimana auditor memahami bisnisnya klien ya maupun industrinya ya bisnis maupun industri ya, artinya bisnis yang sejenis ya. Ya, kemudian melakukan penilaian ya klien ya, bisnis risk ya, risiko bisnis ya, untuk dinilai risiko bisnisnya berapa. Nah, assess risk of material misstatement ya, menilai risiko dari salah saji yang material ini ya berasal dari inherent risk dan control risk. Ya, jadi ini bisa diurai ya, bisa diuraikan. Ya, nah ini misalnya ya ini ilustrasi different bedanya gitu ya, bedanya bukti-bukti gitu ya atau bukti audit ya, bukti audit pada setiap level atau bukan setiap level, pada setiap siklus ya, yang ada siklus akuntansi ya. Jadi misalnya ini contohnya siklus penjualan dan penagihan piutang, siklus pembelian dan pembayaran utang, ya siklus gaji dan karyawan. Ya, nah jadi bukti yang dibutuhkan gitu ya. Gitu ya. Jadi pada sales dan collection cycle ya, pada penjualan dan penagihan piutang gitu ya, kalau dia inherent risk maka buktinya sedang. Kalau pembayaran itu
tinggi, gitu ya, bukti audit yang diperlukan. Ya, kemudian payroll ya itu rendah, gitu ya. Nah, pada control risk ya medium, kemudian payment dan cycle-nya rendah, payroll dan personalnya rendah. Ya, kemudian acceptable audit risk ya itu rendah, plan detection risk ya medium tinggi. Ya, di dalam ini perbandingan di antara cycle ya. Jadi biasanya deteksi ya artinya di dalam di dalam acceptable audit risk ini rendah gitu ya. Pada sell dan collection ini rendah. Nah, sedangkan di dalam plan detection risk itu pada ya misalnya ini pada penjualan sedang, pada pembelian sedang, tetapi tinggi di payroll atau gaji. Ya ini nanti lihat jenis industrinya ya, gantung dengan jenis. Ya kemudian inventory dan warehousing, ya ini lanjutan ininya ya, lanjutan cycle-nya ya. Ya capital acquisition dan repayment cycle. Ya ini inherent tinggi dalam inventory. Ya itu. Ya buktinya yang dibutuhkan adalah banyak atau tinggi, kemudian dalam perolehan ya atau akuisisi modal ya ini rendah ya, dan seterusnya ya. Nah ini adalah contoh dari ini ya bukti ya, beda bukti-bukti yang dibutuhkan di antara siklus akuntansi. Ya sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada Ustaz. Oke ya, mungkin kalau nggak ada kita cukupkan dulu aja ya untuk perkuliahan ini. Baik, Pak. Iya, Pak.